minimal 5 tahun loh, minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Pengunjung harap tenang ya. Dari PKPU ya Ibu ya, PKPU-nya KPU RI yang mestinya merujuk pada JRA. PKPU nomor berapa coba yang menyatakan dimusnahkan? Tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Pak, memang yang dari KPU RI memang di ketentuannya begitu ya? 1 tahun langsung dimusnahkan gitu? Iya, mohon izin Ketua. Jadi di PKPU nomor 17 tahun 2023 itu memang peraturan KPU terkait dengan jadwal retensi arsip. Cuma kami kan belum mempelajari karena ini di luar tusi kami. Nanti kami akan dalami lagi, Pak. Karena ini itu dokumen negara loh. Dokumen negara kok ada yang namanya arsip dinamis. Jadi selama itu masih berpotensi disengketakan itu tidak boleh dimusnahkan. Ini saya bingung nih, 1 tahun nggak ada loh. Saya nggak tahu arsip mana yang 1 tahun kemudian dimusnahkan. 1 itu tahun aktif, 2 tahun inaktif. Iya, 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Berarti tahunnya berapa? 3 tahun. Ya 3 tahun. Masa retensi penyimpanan arsip tuh nggak ada yang di bawah 3 tahun, nggak ada yang di bawah 5 tahun. Yang kita serahkan ke Polda itu yang salinan yang asli gitu Ibu gitu ya. Ya, salinan asli. Fotokopi yang lain nggak ada? Foto scan-nya tentu ada. Masih ada yang lain? Ada. Karena kan di sini dimintanya bisa fotokopi atau scan warna kan, tapi dikatakan tidak dalam penguasaan nih. Tapi bagi kami ya, itu kan kemudian dokumen informasinya bersifat data pribadi ya. Yang notabene itu dikecualikan. Terlepas dari itu dulu, ini kan persoalannya dari pihak UGM kemudian menjawabnya tidak dalam penguasaan. Tidak dalam penguasaan itu kan pengertiannya tidak ada berarti. Gitu loh. Nah, ada atau enggak nih? Kalau yang saya tidak menyangkut ke ada informasi pribadi atau apa, enggak dulu. Ada enggak dalam penguasaan UGM? Kalau konteksnya salinan yang asli notabene itu kita serahkan juga kepada Polda Metro. Ya. Itu scan salinnya ada di kami. Ada. Ada. Di luar yang diserahkan ke Polda ada? Scan-nya ada. Masih ada ya? Okay. Baik. Kemudian transkrip nilai. Ada nggak salinannya? Ini kan sama nih jawabnya, tidak dalam penguasaan, saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk proses hukum. Nah, ada nggak salinan selain yang diberikan ke Polda Metro Jaya? Salin aslinya ke Polda Metro Jaya. Betul? Ya, di luar itu ada nggak nyimpan? Ya. Salinan scan-nya gitu, saya kira juga ada di kami. Jangan saya kira, ada atau nggak? Ada. Ini ada atau nggak? Harus yakin kalau di ini. Yakin ada nggak? Ada. Dia itu yang tahu lebih detail itu PPD fakultas itu Ibu. Tapi secara umum harusnya ada atau tidak? Harusnya ada. Harusnya saya kira ada gitu ya. Saya kira ada itu. Kemudian kartu rencana studi dan kartu hasil studi ada nggak? Kalau KRS itu tidak ada ya, itu tidak dalam penguasaan kami gitu. Kalau KHS, kartu hasil studi gitu, itu ada gitu ya. Yang KHS ada? Ada. Kalau KRS? Tidak ada itu. Nggak ada ya? Dan kami sudah mencoba dengan sedemikian rupa gitu ya. Di fakultas juga nggak ada? Tidak ada, kami sudah memastikan itu ke fakultas. Dan memang tidak ada ya, karena memang mungkin pada zaman itu ya, pada zaman saya pun KRS itu kan memang oleh mahasiswa ya dan dosen pembimbing gitu. Dan kami sekali lagi telah mencoba mencari sedemikian rupa dan itu memang tidak ada ya. Jadi tapi biasanya bukannya kalau mahasiswa mau per semester itu dia harus buat KRS-nya ya? Berapa SKS yang dia ambil? Iya, di mahasiswanya. Nah, itu tidak didokumentasikan oleh perguruan atau fakultas. Nah, sejauh yang kami cari gitu ya, koordinasi juga dengan PPD fakultas, itu sampai sekarang kami sudah mencoba sedemikian rupa gitu, Ibu, itu tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Memang pada saat itu kan memang sistem dokumentasi kan belum seperti yang saat ini ya. Kira-kira itu kalau yang. Tapi KHS-nya ada ya? KHS-nya ada. Laporan kuliah kerja nyata? Laporan kuliah kerja nyata itu juga itu tidak ada gitu ya. Tapi kemudian itu laporan nilainya ya dari pembimbing ya, itu ada gitu ya. Alhamdulillah di luar dugaan termohon semua hadir ya. Dari perwakilan dari UGM, Polda Metro Jaya, KPU Pusat, KPU Jakarta, KPU Solo. Dan sebagai jurnalis nih saya juga tadi sambil
memohon juga membuat catatan ya. Catatan dan ini sedikit penilaian ya. Dari sidang yang berlangsung 2 jam tadi kelihatan sekali ya secara umum bahwa teman-teman pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sepertinya tidak siap dan tidak bekerja dengan bagus. Terutama yang agak mengherankan adalah UGM. Catatan pada kinerja UGM sungguh sangat mengecewakan ya. Misalnya tadi terbuka oleh hakim dari majelis bahwa UGM menjawab surat kami tanpa tanda tangan dan tanpa kop surat. Itu menjadi catatan pertama dari majelis. Kemudian beberapa dokumen yang oleh UGM dinyatakan tidak ada dalam penguasaan kami tadi juga ditegur oleh majelis hakim. Loh, yang mengeluarkan UGM kok UGM tidak punya dokumen itu seperti KHS, KRS dan berbagai sop-sop yang lain termasuk salinan ijazah. Kemudian yang ketiga konsep-konsep substansi tentang penyimpanan dan pengolahan dokumen tidak dikuasai oleh teman-teman PPID UGM. Misalnya soal konsep dokumen yang dikecualikan. Tadi di persidangan kelihatan sekali tergagap-gagap untuk merespon pertanyaan-pertanyaan majelis tentang uji konsekuensi dan lain-lain. Jadi menunjukkan tidak siap. Bahkan tadi ada pertanyaan loh, apakah sudah pernah mengikuti sosialisasi? Nah, itu kan pertanyaan yang sangat mendasar. Kemudian yang keempat yang juga sangat fenomenal, kami tadi tunjukkan bahwa UGM telah memblackout 500 lebih berapa belas halaman berita acara dari kepolisian yang diberikan ke UGM yang diserahkan ke kami. Jadi bukannya membuka informasi tapi malah menutup. Jadi hampir semua isi berita acara dari kepolisian itu di blackout, dihitamkan belasan halaman. Nah untuk KPU pusat tadi menurut kami relatif siap, relatif ya. Jadi dan juga kooperatif. Satu pengecualian bahwa mereka mengakui banyak dokumen-dokumen yang kami minta itu masih terserak. Di mana penyimpanannya masih agak kacau, jadi mereka janji akan mencari. Nah, di mana? Apakah di bunker di mana itu yang benar. Nah untuk KPU Jakarta juga kooperatif ya menyampaikan bahwa mereka harus konsolidasi dengan KPU pusat menyangkut bagaimana pembagian tugas dalam penyediaan informasi ini, koordinasi antara KPU di daerah. Nah itu yang menjadi bagusnya mereka menjadi lesson learn ya. Mereka harus belajar lagi bagaimana mengkoordinasikan pengelolaan dan pengolahan dan penyediaan dokumentasi dan informasi. Nah untuk KPU Solo ini 11-12 dengan UGM banyak sekali catatan kekacauan. Misalnya yang paling fatal adalah mereka baru merespon surat kami sebulan setelah kami ajukan. Itu ditegur tadi oleh majelis hakim karena kok bisa merespon surat sampai perlu waktu sebulan. Kemudian yang paling fatal dan ini menjadi catatan penting bagi seluruh pengelola PPID adalah KPU Solo telah memusnahkan, menghancurkan sejumlah dokumen dan ini termasuk dokumen salinan ijazah Jokowi sudah dihancurkan. Tadi dipertanyakan loh. Dan pemusnahan itu tidak ada berita acaranya. Juga tidak jelas aturan resistensi minimal 5 tahun, tapi di sana baru setahun sudah dimusnahkan. Nah pertanyaannya kita tidak tahu sejauh ini kapan itu dimusnahkan. Apakah baru-baru ini? Apakah dalam rangka untuk cover up, menutup, atau dimusnahkan sudah belasan tahun lalu. Nah, ini yang menarik dari KPU Solo sendiri tidak bisa menjawab itu. Karena yang bersangkutan yang datang tadi bahkan yang paling lucu bilang gini, saya tahu informasinya itu dimusnahkan, tapi kami tidak tahu detailnya, berita acaranya dan sebagainya. Jadi menunjukkan betapa kekacauan ini. Nah, yang terakhir Polda Metro Jaya ini juga koordinasi antara Mabes Polri dan Polda Metro Jaya tidak terjadi. Jadi kami sudah mengirim surat sebulan lalu, sejak Juli malah, tapi baru sejak Oktober, tapi kami kirim surat ke Humas Mabes Polri, tapi baru
disampaikan ke Polda Metro Jaya 14 November. Jadi lebih dari sebulan Polda Metro Jaya tidak pernah tahu bahwa kami meminta dokumen-dokumen itu. Dan itu menunjukkan juga sekali lagi koordinasi buruk antar PPID di kepolisian. Dan sayang sekali tadi walaupun kooperatif dari kepolisian sering kali menyampaikan hampir semua pertanyaan kami itu dokumen dikecualikan. Ya itu yang tapi yang paling menarik yang perlu dicatat adalah yang kita tanyakan tadi oleh kuasa kami bahwa sebenarnya ijazah Jokowi itu ada di mana? Karena di pengantar disebutkan ijazah Jokowi ada di kami segel karena untuk bukti penyidikan. Tetapi kita tahu bersama seminggu atau 2 minggu lalu ijazah itu ditunjukkan Jokowi kepada relawan Projo. Nah, ada ketidakkonsistenan pernyataan dari kepolisian tadi. Apakah betul disegel dan di tangan Polda Metro atau ada di tangan Jokowi? Nah, ini sangat fatal saya kira. Saya kira itu dari saya. Mungkin ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta yang melibatkan Universitas Gadjah Mada sebagai tergugat utama. Sidang ini berlangsung selama 2 jam menyoroti polemik keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan UGM. Penggugat Komardin didampingi perwakilan dari Polda Metro Jaya, KPU Pusat, KPU Jakarta, dan lembaga terkait menuntut transparansi dokumen akademik seperti ijazah, skripsi, dan transkrip hasil studi. Mediasi sebelumnya pada 17 Juni 2025 gagal, sehingga sidang lanjut ke pembacaan gugatan. Hakim majelis langsung membuka dengan kritik tajam. Respon surat dari UGM datang tanpa tanda tangan atau kop surat resmi, yang langsung dicatat sebagai pelanggaran formal. Ini menunjukkan kelalaian awal dari prosedur administratif. Yang paling mengejutkan adalah ketidaksiapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi UGM. Saat ditanya tentang dokumen krusial, perwakilan UGM mengaku tidak memiliki THS, salinan ijazah, serta berbagai standar operating prosedur. Pengelolaan arsip, hakim bahkan menegur keras, kok UGM tidak punya dokumen dasar seperti ini? Hal ini bertentangan dengan klaim Rektor UGM, Ova Emilia, yang berulang kali menegaskan memiliki bukti otentik termasuk ijazah asli Jokowi yang diterbitkan 5 November 1985. Lebih lanjut, PPID tampak gagal menguasai konsep substansial Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik UU KIP nomor 14 tahun 2008. Pernyataan hakim tentang dokumen yang dikecualikan dan uji konsekuensi untuk akses informasi dijawab dengan ragu-ragu, bahkan tergagap. Seorang hakim bertanya blak-blakan, apakah PPID UGM pernah ikut sosialisasi KIP? Jawaban yang sangat menegaskan kurangnya pelatihan yang seharusnya menjadi kewajiban untuk transparansi. Kritik ini mencerminkan isu sistemik di institusi publik. UGM punya layanan legalisasi digital sejak 2023. Sidang ini bukan hanya soal ijazah Jokowi, tapi ujian bagi good governance di Indonesia. Meski putusan Sela PM Sleman pada 5 Agustus 2005 menyatakan pengadilan tidak berwenang karena ini sengketa informasi publik. Gugatan berakhir gugur, namun tuntutan transparansi tetap bergaung. Aktivis seperti Rismon menyoroti kejanggalan, sementara UGM tetap klaim dokumen lengkap. Kasus ini mengingatkan keterbukaan informasi adalah hak warga dan ketidaksiapan PPID bisa merusak kepercayaan publik. Apakah informasi PPID UGM akan segera dilakukan? Kita tunggu informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.